Baik, kakak-kakak semua, kita masuk ke rotasi dan dilatasi ya. Yang kemarin kita telah belajar refleksi serta translasi. Maka kali ini kita akan belajar tentang rotasi. Rotasi dipengaruhi oleh beberapa hal. Salah satunya adalah arah putar. Kalau kita punya uh, sistem koordinat dengan sumbu Y dan kemudian juga sumbu X, dan kita punya titik A yaitu 3,2. Di sini ada X-nya 3, kemudian Y-nya 2. Nah, kita punya arah putar yang searah dengan jarum jam itu justru dibuat minus ya, jadi negatif. Misalkan dia negatif 90 atau sedangkan untuk yang berlawanan arah jarum jam itu positif. Jadi kalau yang searah jarum jam kan kita ke kiri ya, angka 12, 1, 3 gitu ke kiri, itu justru yang searah jarum jam itu negatif. Tapi kalau yang berlawanan arah itu justru positif. Jadi nanti notasinya dia ada negatif atau positif. Nah, misalkan ini ya, di sini kita punya titik A 3,2, kemudian anak panahnya ke kiri, berarti dia berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, maka dia diputar sebesar ini Kak, ada persegi di sini ya. Jadi dia pasti 90 derajat, betul. Nah, akhirnya dia titik A ini menempati koordinat berapa? Min 2,3 ya. Ya, min 2,3. Jadi dari 3,2 itu menjadi min 2,3 karena dia dirotasikan sejauh 90 derajat berlawanan arah dengan jarum jam. Begitu ya. Nah, selanjutnya ini pusatnya apa tadi? Di mana pusatnya? Di titik original atau 0,0. Jadi yang biru ini itu yang arah positif karena dia berlawanan arah jarum jam. Nah, yang kemudian negatif yang searah dengan jarum jam itu kita tulis negatif. Nah, contohnya gimana? Kalau A ini diputar mengikuti arah jarum jam dengan sudut putarnya sama 90 derajat, maka dia titiknya menjadi berapa ini Kak? Ya, 2,-3 ya. Yang awalnya dari sini, kemudian dia berpindah di sini. Nah, yang biru ini dia positif, yang merah itu negatif ya. Nah, jarak putar itu dinyatakan dengan 90 derajat. Kok ada plus minusnya Ustazah? Iya, kalau plus 90 derajat berarti dia arahnya ke kiri. Kalau dia negatif 90 derajat berarti ya dia atau sama dengan positif 270 ya, atau dia negatif 90 ke arah kiri, ke arah ke kanan 90 derajat. Jadi pasti perputarannya menggunakan 90 derajat, 180 dan 270. Kenapa nggak pakai 360 Us? Ya, karena dia akan kembali ke titik semula ya. Iya kan ya, kalau dia dirotasikan sepanjang 360 dia akan kembali. Nah, ini yang hijau, ini arah rotasinya adalah 180. Jadi misalkan ya, kita anggap aja titik B min 2,3 dirotasikan sejauh 180 derajat, maka menjadi di sini ya, menjadi misalkan di sini B aksen gitu, 2,-3 gitu ya. Nah, pusat putaran itu pada titik tertentu. Apakah dia bisa selain di titik original? Bisa ya. Tidak selalu di titik original, tidak selalu di titik 0,0. Kita bisa tentukan nanti titiknya. Nah, itu tentang rotasi ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke rotasi 90 derajat. Tadi ada 90, 180, dan 270 ya. Kita masuk yang 90 derajat. Kita punya sistem koordinat, ada sumbu Y-nya ke atas, sumbu X ke bawah. Kita punya yang pertama, ini sama ya dengan di buku prestasi, Ustazah menjelaskan secara ulang. Titik A 3,2 dirotasikan 0,0 apa O ini? O ya. Ini origin, artinya dia
Ya, pusatnya 0,0. Jadi porosnya 0,0. Namanya pusat, dia tidak akan berubah ya. Nah, 0,0 dengan sudut putarnya 90 derajat. Kita gambar dulu. Ini pusatnya, titik pusatnya. Kemudian 3,2. Nah, A-nya di sini ya. Titik A-nya di sini diputar 90 derajat. Seperti siku begini. Kalian bisa menggunakan penggaris atau bisa menggunakan ujung buku. Nah, atau menggunakan busur pastinya. Nah, dia akan diputar sepanjang 90, berarti ke kiri 90 derajat. Jadi hasilnya adalah di sini. Ini A-nya 3,2 dan ini bayangannya, A aksennya berapa, Kak? Ya, bayangannya min 2,3. Gitu ya. Nah, min 2,3. Jadi dia diputar ke sini, nanti akan dia berada di kuadran di sini. Selanjutnya, kalau kita punya titik B, kita akan coba semua ya. Titik B min 2,4, di mana dia min 2 di sini, 4 di sini, berarti titiknya ada di sini. Ya, B min 2,4 dirotasikan 90 derajat, berarti ke arah kiri ya. Arahnya dari tangan kirimu ke sana. Kita garis dulu antara si pusat perputaran, pusat rotasi dengan titik B. Kan hasilnya ini ya, garis biru ya. Terus kita ambil siku supaya pas 90 derajat. Nah, kemudian kita putar ke sana. Nah, maka hasilnya ada di sini. Berapakah titiknya? B, bayangan B-nya, B aksennya, min 4, min 2. Itu ya. Nah, ini bayangannya. Jadi kita punya B di sini, maka bayangannya ada di sini. B-nya, B aksennya min 4, min 2. Nanti kalian bisa simpulkan ya. Kalau 90 derajat itu polanya seperti apa? Kita coba dua titik lagi. C min 5, min 1. Min 1 di sini, min 5 ya di situ. Berarti titiknya di sini ya, yang merah ya. C min 5, min 1 dirotasikan 90, berarti ke arah ke sana ya, ke bawah ya, ke arah kanan, dari kiri ke kanan. Nah, ambil perseginya supaya kita nggak melenceng-melenceng. Nah, di sini ya, pas siku di sini, kemudian berarti bayangannya di titik berapa ini? 1, min 5 ya. Nah, bayangan C-nya di sini. Jadi C-nya 1, min 5. Baik, kita punya satu titik lagi. Kalau D 6, min 3, di mana dia? Di sini ya, yang hijau ya. D, kita ambil tarik garisnya dari pusat ke titiknya. Kemudian kita putarkan 90 derajat. Berarti ke sana ya, ke arah atas 90 derajat. Kita ambil perseginya untuk membantu. Nah, kita putar. Maka kita dapat nih bayangannya, yaitu 3,6. Dari sini bisa melihat ya, ketika kita punya titik kemudian dirotasikan sebesar 90 derajat, polanya seperti apa? Ya, kalau kita punya titik P, A, B dirotasikan ke dalam 0,0 dengan pusat 0,0 dan sebesar 90 derajat, maka bayangannya adalah min B, A. Jadi X, Y nanti jadi min Y, X. Jadi apakah perlu kita menggambar? Tidak perlu ya. Kalau sudah ingat rumusnya kita nggak perlu menggambar. Tapi kalau kemudian hari kalian lupa, kalian boleh menggambar. Gitu ya. Ini yang 90 derajat ya. Kita akan berpindah ke yang 180 derajat. Nah, ini dia. Rotasi 180 derajat, lurus ya garisnya ya. Kalau 90 derajat kan 1/4. Nah, ini ada sistem koordinat, sumbu X dan Y-nya. Kita punya A 3,2 dirotasikan dengan 0 sepanjang 180 derajat. Titik pusatnya masih sama, origin. Dia titiknya di sini, A-nya. Nah, kemudian caranya adalah yang paling mudah, kamu tarik dari
titik A ke titik pusat, kemudian kamu lanjutkan lagi dengan panjang yang sama. Dia pasti akan mendapatkan 180 derajat ya. Nah, seperti ini. Jadi dia dapat karena lurus begini. Ya. Di bagian sini 180 derajat pasti ya. Min 3, min 2. Nanti ada polanya lagi. Kalau B min 2,4, ini 4 di sini, min 2 di sini, B-nya di sini ya, berarti min 2,4, kemudian tarik garisnya ke arah titik pusat, dan dipanjangkan dengan panjang yang sama. Dia akan berhenti di sini ya, ini B aksen. Min 2,4 ya, nah ini yang B ya, kita punya bayangan B yaitu sejauh merah ini 180. Nah, yang selanjutnya yang C, min 5, min 1. Dirotasikan, min 5 di sini ya, min 1 di sini, kemudian titik C-nya di sini, min 5, min 1. Diputar 180 derajat. Kalian tarik garisnya melewati titik pusat dengan panjang yang sama, maka diperoleh bayangannya yaitu C aksennya 5,1. Nah, dicoba satu kali lagi, kalau dia D 6, min 3, 6 di sini, min 3 di sini, berarti titiknya ada di sini. Ditarik garis ke titik pusat, kemudian dipanjangkan lagi sepanjang yang sama. Nah, akan diperoleh di sini bayangannya yaitu min 6,3 ya. Tuh, di sini ya. Jadi apa yang bisa kalian simpulkan kalau dia rotasinya negatif, rotasinya adalah 180 derajat. Apa? Sama ya, tapi dikasih minus semua. Ini contohnya ya, A 3,2 jadi min 3, min 2 gitu ya. Nah, jadi rotasinya sama. Kalau 180 langsung dikasih aja min X, min Y. Gitu ya. Baik. Selanjutnya kita di rotasi 270. Kita punya sistem koordinat, sumbu Y dan sumbu X. Kemudian kita akan coba A 3,2 lagi, tapi dirotasi ke 270. Ini 3,2 di sini, dirotasikan ke 270. 270 itu sisanya 90 ya, berarti ya. Nah, A-nya adalah 2, min 3. Ya. Nah, kalau kemudian dia min 2,4. Nah, ini yang B gimana ini? Jadi dia akan 270 positif, jadi dia berlawanan arah dengan jarum jam. Seret ke sana ya. Nah, ini begini. Oh, jadinya ternyata kok seperti siku? Ya, karena 360 kurangi 90, 270 ya. Jadi sisanya yang di siku tadi. Nah, ini berapa? B aksennya 4,2. Nah, selanjutnya yang C, min 5, min 1 nih. Nah, coba C-nya di sini berarti dia rotasinya kemana ke arahnya, Kak? Ambil yang 270 berlawanan arah dengan jarum jam. Jadi dia ke sini, seret gitu. Ya, ternyata yang ini. Nah, dia ternyata min 1, min 1,5. Nah, satu lagi 6, min 3. Di manakah dia? Di sini. Kemudian kamu putar saat berlawanan arah dengan jarum jam ke sana sepanjang 270. Ya, sepanjang ini. Jadi yang luar ya. Nah, ini yang D aksennya adalah min 3, min 6. Maka polanya adalah rumusnya jika kita punya titik PA, B dirotasikan sepanjang 270, maka dia menjadi B, min A. Yang di min yang mana us? Yang A saja, yang X ya, jadi Y, min X gitu ya. Ini untuk 270. Nah, itu sudah ya, jadi rotasi 90, 180, dan 270. Kita masuk yang dilatasi. Dilatasi itu transformasi yang mengubah ukuran suatu bangun tetapi tidak mengubah bentuknya, hanya arahnya saja. Ya, nah ini. Dilatasi dipengaruhi oleh satu, pusat dilatasinya
skala dilatasinya, dan arah negatif atau positif. Kalau di sini, positif itu adalah yang searah dengan titik pusat. Kalau yang negatif itu yang berlawanan. Nanti kita lihat contohnya. Nah, keterangan nanti di sini P adalah pusatnya, A titiknya, yang A aksen adalah bayangannya. Misalkan ini, saya punya satu ruas garis ya. Nah, ini saya Ustazah bagi menjadi 4. Jadi ada 4 bagian. Nah, titik pusatnya ada di sini. A-nya ada di sini. Kita diminta mencari A aksennya, bayangannya. Nah, kalau bayangannya ditulis di sini, Ustazah notasinya seperti apa? Kita lihat, P ke A itu jaraknya 1 ya. Maka P ke A aksen berapa, Kak? 1, 2, 3, 4 ya. Nah, maka ditulis notasinya P,4. Kenapa positif, Us? Karena P ke A arahnya ke atas, dan A aksennya juga arah di atas. Kecuali arah A aksennya itu di bawah P, itu beda, nanti negatif. Ini ditulis dari sini. P dari mana, Us? Dari pusat. P pusat. Kita coba lagi ya. Ini saya punya ruas, Ustazah bagi menjadi 4. Kemudian P-nya Ustazah ubah jadi di sini, P-nya pusatnya. Sedangkan B-nya ada di sini. Kita diminta mencari B aksennya. Notasinya apa? Nah, kalau ini P ke B, ini kan ke bawah. Sedangkan P ke B aksen itu ke atas. Nah, maka inilah yang disebut negatif. Maka B aksen adalah P, min 3. Ustazah min 3 didapat dari mana? Dari jarak P ke B aksen. 1, 2, 3. Tadi Us, 4 juga dapat dari mana? 4 yang di atas itu dapat dari P ke A aksen. 1, 2, 3, 4. Kita coba satu lagi. Ini ruas garis, Ustazah bagi jadi 4. Nah, P-nya di atas sini. A-nya di mana ini ya? Oh, di bawah. C-nya di bawah, maka C aksennya ada di mana? Di sini. Nah, berarti nulis C aksennya gimana, Kak? Ya, P/1/3. Loh, dari mana? Karena coba kita lihat. Arah pusatnya P, benar. Tapi P ke C itu kan 3 bagian ya. Sedangkan P ke C aksen cuma 1 bagian. Jadi 1/3. Selanjutnya, satu lagi saya punya ruas, kemudian dibagi 4. P pusatnya justru di atas. Nah, yang di bawah itu cermin dan hasil dan titik yang dilatasi. Ya, jadi kita lihat. Nulisnya jadi gimana, Us nih? P ke D itu berapa, Kak? 4 ya. Sedangkan P ke D aksen itu 3. Maka jadi D aksen itu titik pusatnya P, tapi dia min 3. Negatif 3. Besarnya yang dilatasi itu negatif 3. Negatif 3/4. Nah, ini untuk yang ruas garis saja. Bagaimana dengan sistem koordinatnya? Ustazah punya Y, Ustazah punya X, ada titik original 0,0, punya X 2,1 A-nya, kemudian dia dibagi kan sepanjang 0,A, pusatnya 0 ya, jadi 0 ke A, 2 kotak begini, maka ketika ada gambarnya 3, oh dia 3 kotak, berarti nulisnya gimana nih? O ke A kan searah dengan O ke A aksen ya. Nah, jadi yang A aksen itu adalah berapa koma berapa ini? Ya, 3, min 6. Selanjutnya, kita ke titik B. Titik B, 0 ke B, itu pusatnya 0, dia ke B ya. Nah, begitu garisnya ke B aksennya di sini, berarti B ke 0 ke B 1, 0 ke B aksen 2. Maka B aksen ditulis ya 0, min 2. 0,2 maksud Ustazah. Nah, begini ya. 0,2. Nulisnya begini ya, dilatasinya 0,2. Selanjutnya yang C itu ada min 2, berapa ini enggak? Min 2,3 ya.
dia pusatnya ke sini, tapi gambarnya, bayangannya justru membelakanginya, dan dia terdapat dua bagian. Jadi gimana nulisnya? C aksennya adalah min 2,3 dilatasikan pusat origin, min 3 kalinya. Gitu ya. Nah, jadilah 4, min 6. Sekarang yang D, Kak. Nah, yang D itu ada titik dilatasinya, pusatnya tetap sama origin. Nah, titik yang dilatasi itu ada di sini. Jadi ini adalah 6, min 2. Nah, kemudian dia dilatasi, tapi bayangannya itu justru mundur. Nah, jadi berarti kan dia setengahnya ya. Jadi 1/2. Ya, harusnya negatif ini ya. Nah, negatif atau positif, Kak? Positif ya. Karena dia searah dengan O ke D. Nah, maka bayangannya adalah 3,1. Gitu ya. Nah, ini yang D. Nah, ini yang A tadi ya. Jika A-nya A-nya dilatasikan dengan 0,3, maka hasilnya ini. Nah, dari sini kita bisa ada bayangan yang cukup jelas ya insya Allah tentang rotasi dan dilatasi. Kita akan ketemu lagi di sesi tanya jawab. Silakan bertanya dan kemudian bisa diselesaikan untuk buku prestasinya yang pilihan ganda saja 1-10, pertemuan ke-16 dan 15 dan ke-16. Terima kasih ya. Jangan lupa subscribe-nya dan juga kalau ada benarnya pasti milik Allah, dan kalau ada salahnya saya bermohon ampun. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya nanti di Semangka kita akan membahas yang transformasi ganda. Jadi bisa setelah direfleksikan nanti dia langsung dilatasikan. Atau setelah translasi pergeseran dia akan diputar. Jadi dia akan ganda atau bahkan mungkin triplet. Nanti kita akan pelajari itu ya. Terima kasih.